Ya, saya nggak tahu apa jadinya pas waktu maghrib saya jadi ke rumah teman saya. Mungkin saya udah berurusan dengan polisi. Diminta keterangannya, Masya Allah Mbak Mel, salawat munjiat memang banyak menolong saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung datang aja ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia. Atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box buat yang mau beli di Shopee, di admin maupun di TikTok. Nah, langsung aja akan aku bacain testimoninya ya. Ini testimoni sekaligus ada curhatnya nih teman-teman ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya sekarang sedang terpuruk banyak ujian. Saya sedang berada di titik terendah saya. Punya hutang ke riba, saya mau istiqomah. Punya hutang riba, saya mau istiqomah ngamalin sholawat Mbak. Tapi suka ada aja hasutan yang membuat saya mau ngambil. Tapi ya Mbak Mel, setelah saya ngamalin sholawat hati tenang, meski banyak yang nagih utang. Terkadang sampai frustasi saking capeknya di bawah tekanan orang. Mbak Mel, gimana ya biar selalu istiqomah dan tetap yakin? Tapi ya Mbak Mel, setelah ngamalin salawat, bener kata Mbak Mel, kita dijauhkan dari riba. Saya kemarin udah mentok mau minjem lagi ke bank keliling, tapi ya gagal terus udah 2 minggu. Apakah Mbak Mel berkenan membimbing saya agar saya terus istiqomah dan tetap yakin bahwa Allah akan menolong saya? Makasih Mbak Mel, semoga Mbak Mel berkenan membalas. Waalaikumsalam, lanjutkan aja Mbak baca salawatnya, aku bilang gitu ya. Paksa baca munjat 500 atau salawat Jibril 5000, insya Allah mudah jalannya. Jangan berharap setelah salawat akan bebas dari ujian ya, sebab ujian akan datang silih berganti selama kita masih hidup. Semangat, aku bilang gitu. Alhamdulillah akhirnya dibalas juga sama Mbak Mel. Iya Mbak, salawat Jibril sehari bisa 5.000 sampai 7.000. Bantu doanya ya Mbak Mel agar saya bisa istiqomah, soalnya rayuan riba datang terus pas saat saya kepepet. Tapi entah kenapa setiap mau mencoba sekarang mah gagal pinjem sama riba. Karena saya berdoa, ya Allah saya minta jalan terbaik, jangan riba. Benar, makanya doa ya teman-teman ya. Doa itu harus lengkap. Jangan ya Allah tolong hamba, tapi ya Allah tolong hamba, tapi jangan sampai hamba riba ya Allah gitu loh. Yang lengkap ya teman-teman ya. Lanjut. Kemudian mbaknya chat aku lagi ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam, gimana sehat Mbak Mel? Sekarang saya udah hafal salawat munjiat, saya udah amalin salawat munjiat 3 hari. Saya awal bersolawat minta pengen lunas hutang dan kehidupan yang lebih baik lagi, tapi ternyata Allah lebih menolong saya dari yang lain Mbak. Kan aku jualan skincare punya temen, tapi belum BPOM. Semalam temen aku kena sidak polisi pas waktu maghrib. Waktu itu saya ada rencana habis maghrib mau ke rumahnya, mau nganterin skincare, udah nggak mau jualan skincare dia lagi. Masya Allah Mbak Mel, Allah nolong saya dengan menyibukkan. Pas waktu maghrib menyibukkan dengan orderan jajanan, saya banyak yang order. Jadi saya gagal nggak ke rumah teman saya. Saya nggak tahu apa jadinya pas waktu maghrib saya jadi ke rumah teman saya. Mungkin saya udah berurusan dengan polisi. Diminta keterangannya, Masya Allah Mbak Mel, salawat munjiat memang banyak menolong saya. Meski hutang saya sekarang belum ada di titik terang Mbak Mel, tapi saya yakin insya Allah nanti akan ada jalan yang lebih baik lagi. Makasih ya Mbak Mel, jangan sungkan selalu ingetin saya agar saya bisa selalu istiqomah. Saya pengen keluar dari riba Mbak Mel. Saat ini juga saya lagi butuh motor buat COD jualan saya, karena motor saya sering rusak atau mogok. Kalau dipakai tapi saya berusaha nggak mau ambil cicilan motor Mbak Mel. Doain saya ya Mbak Mel supaya bisa membeli motor cash, saya pengen keluar riba, amin. Kemudian mbaknya chat aku lagi. Assalamualaikum Mbak Mel. Jadi belum aku jawab ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Setelah kita ngamalin sholawat munjiat, bener kenapa semua masalah keburukan kita di masa lalu kebuka semua Mbak. Sekarang orang-orang gak percaya sama kita. Apa ya Mbak yang harus dilakuin? Kemudian aku jawab, Waalaikumsalam. Bukan karena munjiat, tapi memang sekarang dimulai ujian berikutnya. Semua akan berlalu dan berganti dengan ujian yang baru lagi. Ya itu tadi ya teman-teman testimoni dari mbaknya. Aku nggak nanya ini nama mbaknya siapa, lupa.
testimoni ya dari mbaknya aja ya. Jadi masya Allah banget. Doanya kepengen nggak riba lagi, hutang ribanya lunas. Tapi sama Allah belum dikabul-kabulin. Tapi alhamdulillah sama Allah selalu digagalin untuk melakukan riba. Yang biasanya lancar pinjam uang kok jadi susah gitu loh ya. Nah kemudian Masya Allah ya, itu yang aku bilang, Allah mengkonversi doa kita dalam bentuk yang lain. Ini yang dialami oleh Mbak ini gitu loh ya. Kita sebut saja Mbak Bunga lah ya teman-teman, dengan oleh Mbak Bunga ini. Ya jadi Mbak Bunga minta sama Allah supaya hutang ribanya diselesaikan, supaya hutang ribanya lunas. Tapi kenapa nggak lunas-lunas ya Allah? Oh ternyata ada sidak, ada polisi yang mau nyidak krim yang dijual sama Mbak Bunga ini nama samaran ya Mbak. Oh Mbak Bunga aja. Oh ternyata ada sidak. Mbak Bunga ini udah niat banget maghrib mau ke rumah temennya. Tiba-tiba ya Allah dahsyat banget ya pertolongan Allah itu. Allah bikin Mbak Bunga ini sibuk. Karena di rumahnya jualan ya. Tadi sekilas aku ingat di rumahnya jualan. Kok tiba-tiba rame jualannya, itu juga rizki itu. Coba Allah udah nolongnya double, nolong diselamatin ya dari musibah, yang kedua dikasih rizki, rame jualannya. Jadi saking ramenya nggak sempat maghrib ke rumah temen, dan akhirnya benar selamat dari sidak. Mungkin kalau pas mbaknya datang ya kena juga gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah tuh mbak ya. Jadi sabar. Terus gimana caranya supaya cepetan lunas? Ya tambahin sholawatnya, tambahin lagi sholawatnya. Kalau memang ada hal yang lebih penting dari sekedar lunas hutang, akan Allah tolong dulu tuh. Makanya ditambahin lagi jumlah sholawatnya supaya cukup untuk masalah hutang, cukup untuk masalah, misalnya ada masalah musibah dan lain-lain gitu loh. Dan setelah selesai masalah ini, udah kan selamat nih ya, mbaknya selamat dari sidak ini nggak kena gitu ya. Dan kemudian udah diselamatkan. Nah sekarang beliau bilang, Mbak Bunga bilang, kenapa ya sekarang malah keburukan-keburukan aku di masa lalu terbuka? Bisa jadi ya mbaknya keburukan di masa lalu belum bertobat. Bertobat itu maksudnya ya belum minta ampun sama Allah, benar-benar menyesali perbuatan dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Mungkin belum ditobatin, tobat minta ampun sama Allah gitu ya. Dan itu juga merupakan ujian. Selesai masalah satu itu bukan selesai, tapi buka lagi masalah baru, hadir lagi masalah baru gitu loh ya teman-teman ya. Jadi aku sendiri pun kadang-kadang ya mikir gitu, ya Allah masalahku yang ini udah selesai, masalah apa lagi ya Allah yang nanti akan datang gitu. Ya Allah masalah yang ini aku bisa ngelewatinnya, alhamdulillah aku bisa, ternyata mudah ya Allah. Ya Allah abis ini masalah apa lagi ya Allah gitu loh. Itu karena memang selama kita masih hidup kita akan terus memiliki masalah baru lagi, ujian baru lagi, itu loh teman-teman ya. Tapi ujian itu bukan karena Allah nggak sayang ya, ujian hadir karena Allah sayang sama kita. Allah mau bersihin dosa kita, Allah mau mengangkat derajat kita, Allah mau membuat kita jadi lebih baik kalau kita ikhlas. Gimana kita ikhlas menjalani ujian? Cara paling mudah memperbanyak baca sholawat. Dengan kita rajin baca sholawat, hati kita ini akan bersih teman-teman, sehingga masuk cahayanya Allah tuh, petunjuk-petunjuk Allah tuh masuk dalam diri kita, sehingga kita jadi orang yang lebih sabar, jadi orang yang legowo, jadi orang yang rajin beribadah. Pengennya baca Quran aja, pengennya dikit-dikit bawa Quran aja, itu yang akan kita rasakan. Cuman nggak semudah itu juga. Nih kayak sekarang nih, pengen banget aku baca Quran, buru-buru selesai bikin video, pengen banget ngaji, tapi ada aja ya sibuk ini sibuk itu, akhirnya nggak sempet gitu kan. Jadi kita selain kita baca sholawat, kita tetap harus memaksa diri kita ya, karena kalau nggak dipaksa nggak akan bisa. Udah pengen banget baca Quran tapi masih sibuk gitu ya misalnya ya, udah stop dulu, ambil Qurannya, selembar deh baca, atau setiap habis sholat baca selembar 2 lembar, syukur-syukur kita bisa baca 1 juz 1 hari. Teman-teman rasain manfaatnya ketika kita rajin baca sholawat dan juga rajin baca Quran. Cobain rasakan manfaatnya, beda banget loh ya. Aku akan bacain satu lagi ya teman-teman, ini bukan testimoni yang satu lagi, tapi ini pasti banyak yang dirasakan oleh teman-teman, makanya aku mau bacain ya. Assalamualaikum Mbak Melisa. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Nur dari Lombok Tengah.
Saya mau bertanya, sudah 2 minggu saya baca sholawat belum ada keajaiban besar. Apakah karena tetanggaku tidak saling bicara dengan saya? Tetanggaku tiba-tiba benci denganku, saya selalu menyapanya, dia selalu diam, akhirnya saya menyerah karena dia selalu diam pada saya. Apa karena itu Allah menunda terkabulnya doaku? Saya mohon Mbak jelaskan karena saya butuh sekali penjelasan. Jadi gini, teman-teman ya. Udah itu dong ya, Mbak Nur. Aku jelasinnya di sini aja ya. Tadi memang belum sempat, aku cuma jawab seperti ini aja. Baru 2 minggu Mbak, malu sama Allah, sabar. Semua manusia pasti diuji, semangat. Aku jawabnya hanya singkat seperti itu. Mbak Nur, semoga Mbaknya nonton ya. Jadi gini, kita baru 2 minggu loh sholawatan. Selama ini kita kan jauh dari Allah. Selama ini kita kemana aja? Masa baru 2 minggu kita udah mewajibkan Allah, mengharuskan Allah menjawab doa kita, mengabulkan doa-doa kita. Kita ini siapa? Kita nih yang butuh Allah, seharusnya kita malu. Oh, baru 2 minggu, sabar Mbak ya, sabar. Nggak semua orang, ada yang memang baru baca sholawat terkabul, baru sehari 2 hari. Ada yang udah, yang harus seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan setahun baru terkabul. Kok bisa seperti itu? Ya pertama bisa jadi mungkin jumlah dosanya berbeda sama kita. Ya Allah yang lebih tahu, jumlah amalnya lebih berbeda sama kita. Mungkin jumlah amalnya banyakan dia, ya kan? Mungkin jumlah dosanya banyakan kita, gitu kan? Tapi jangan dijadikan hal itu membuat kita down. Jangan, kita tambahin lagi jumlah sholawat kita. Sabarin lagi ya, Mbak Nur ya. Sabar, masa kita mau baca sholawat mau langsung. Aku kan pernah bilang ya, ketika doa kita belum terkabul, bisa jadi Allah mengkonversi doa kita, bisa jadi dosa kita masih banyak, bisa jadi Allah tahu nih Mbak Nur kalau dikabulin sekarang, dikasih keajaiban besar, Mbak Nur nanti hilang, gak sholawatan lagi. Allah pengen Mbak Nur istiqomah, karena di depan sana ada masalah besar, ada musibah besar, Allah mau nyelamatin Mbak Nur. Makanya Mbak Nur disuruh sholawatan yang banyak dulu. Sampai nanti ketika ada musibah datang atau apapun itu kita nggak tahu, ditolong sama Allah. Kita nggak tahu, ditolong sama Allah. Ya, aku sendiri teman-teman ya, masih banyak doa-doa aku yang belum dijabah. Salah satunya rumah. Aku masih punya hutang riba rumah teman-teman. 2 tahun lagi ya, 2024 baru lunas. Aku sudah berdoa, suamiku udah berdoa, kita udah sholawatan, tapi belum dikabulin. Belum terkabul tuh doa yang itu. Nah kemudian, dan doa-doa yang lain yang belum terkabul, Allah juga tahu ada sesuatu yang mau terjadi ya. Jadi baru kemarin kejadian. Aku itu biasanya kalau siang nggak pernah tutup pintu, karena rumah aku ini modelnya pintunya tidak menghadap halaman, tidak menghadap luar, tapi menghadap tembok, menghadap samping gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak pernah tutup pintu, karena aku membiarkan ya udara masuk, dan juga supaya kucing-kucing aku main di halaman. Jadi kalau mau masuk tinggal masuk gitu kan. Aku di kamar tidur sama suami sama anak-anak, tidur siang kemarin itu kan. Aku sengaja nggak usah tutup pintu, pagar aja yang ditutup, tapi memang nggak digembok. Dan ya Allah ya teman-teman ya, Allah selamatin tuh. Tiba-tiba ada yang krotek-krotek pagar ya, mencoba untuk dibuka. Perempuan, masih muda teman-teman. Dan alhamdulillahnya suami aku pas lagi bangun, itu jam 3:30 dia bangun gitu kan, mau sholat asar, kebangun dia. Terus suami aku denger itu apa gitu, langsung suami aku nyamperin keluar. Ada apa Mbak? Saya dari panti asuhan, bawa-bawa nama panti asuhan. Oh enggak, kata suamiku, langsung orang yang pergi. Ya kalau memang panti asuhan atau apa, pasti assalamualaikum dong. Ini nggak pakai assalamualaikum, main mau buka pagar aja. Dia kalaupun memang dia bukan orang jahat atau apa ya, nggak sopan kan ya main buka pagar, harusnya kan salam dulu gitu ya. Kalau memang ada orang kan pasti kita akan jawab gitu teman-teman. Dan kita nggak tahu apa maksud dari orang tersebut, tapi dari situ juga peringatan dari Allah ya, untuk lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi di rumah itu. Kalau memang kita mau tidur ya dikunci pintunya, jangan dibiarin terbuka gitu aja. Kita kan nggak pernah tahu ya, kejahatan terjadi kalau ada kesempatan, yaitu jadi pelajaran. Jadi teman-teman, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Jangan selalu sedih, jangan selalu ngeluh kenapa Allah belum ngabulin doa. Sabar, Allah itu selalu mengabulkan doa kita. Setiap kita minta itu dikasih. Cuma masalahnya kita udah pantas belum dikasih sama Allah.
Ya, kita minta sama Allah, tapi kita masih banyak dosa, ya hapus dulu dosanya, perbanyak lagi sholawatnya. Kita minta sama Allah, tapi kok belum dikabul-kabulin, sholawatan udah banyak, sholat udah dibenerin, bisa jadi Allah akan mengkonversi doa kita ke dalam bentuk yang lain. Contohnya seperti yang dialamin sama aku tadi, ada dalam bentuk ya mungkin keselamatan kita nggak tahu ya, yang akan dilakukan orang yang kemarin itu dia mau ngapain, atau yang terjadi sama teman-teman kan banyak tuh, wah alhamdulillah ternyata aku selamat, kayak tadi Mbak Bunga tadi ya, tiba-tiba Allah bikin sibuk dagangannya rame, tahu-tahu ada sidak nggak kena. Dan untuk Mbak Nur tadi, eh, kan nanya apa karena aku nggak ngomong sama tetanggaku makanya gini gitu ya. Balik lagi, sama tetangga nggak ngomong tuh kenapa, alasannya apa ya? Kalau bisa ditanya, Mbak kenapa, kalau dia kasih jawaban karena kamu gini 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 gini, minta maaf. Tapi kalau memang dia tetap nggak mau ngomong, ya udah, Mbak sudah berusaha ngomong, maaf ya Mbak kalau saya ada salah. Udah, tinggal sekarang lanjut ke Allah. Tapi bukan gara-gara itu kok, insya Allah ya. Jadi berprasangka baik terus sama Allah, insya Allah nanti pelan-pelan akan Allah kabulkan doa-doanya Mbak Nur. Amin. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Bunga ya dan juga Mbak Nur Allah lancarkan rezekinya, Allah ijabah semua doa-doanya. Kalau misalnya punya hutang lunas semua hutang-hutangnya, dan juga buat teman-teman yang nonton, makasih banget. Semoga rezeki kalian barokah, semoga doa-doa kalian segera diijabah sama Allah, utang-utang kalian juga dilunaskan oleh Allah. Kita semua istiqomah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.